Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dalam program pelatihan data analis PPKD Jakarta Selatan bersama saya Gatan Syah Yusuf. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan ringkasan materi konsep data science. Teman-teman boleh lihat YouTube kemarin. Hari ini kita akan meringkas seluruh materinya. Jadi kita langsung aja, apa sih itu data science? Ya, ini ringkasannya, data science adalah ilmu yang memadukan statistika, teknologi, dan bisnis untuk mengubah data menjadi pengetahuan dan keputusan yang bernilai. Jadi ini kayak gini teman-teman ya, ini data-datanya kayak gini bentukannya. Kita lanjut presentasinya. Salah satu kunci dalam data science adalah machine learning, yaitu kemampuan sistem untuk belajar dari data untuk menemukan pola agar bisa membuat prediksi secara otomatis. Jadi data-data yang ada ini berasal dari manusia teman-teman. Misalnya kayak ini data rumah sakit, data main-main bola, ya. Nah ini membuat prediksi dari pola atau perilaku dari kita teman-teman, dari makhluk-makhluk hidup atau manusia ya terutama ya, karena kita kan membahas tentang bisnis ini dengan machine learning. Jadi dia itu memahami lalu akan bukan membuat keputusan, tapi membantu keputusan manajemen berdasarkan pola yang mereka buat. Nah, oke, selanjutnya tools dalam data science. Jadi dalam data science ini kita ini ada Python, ada RStudio, RapidMiner, Orange, Jupyter Notebook, dan Google Colab. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nih, ya ini contoh-contoh logonya. Masing-masing tools ini memiliki keunggulan dan keterbatasan yang perlu dipahami agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi masing-masing alatnya ini punya fitur yang bagus teman-teman, yang tergantung preferensi masing-masing. Misal kalau kayak Colab nggak mau ribet-ribet, bisa pakai bantuan AI otomatis, bisa pakai Google Colab. Atau mungkin yang nggak mau nyentuh-nyentuh banget yang namanya programming atau ngoding, bisa pakai RapidMiner atau Orange yang dia drag and drop gitu. Lalu ya sisanya mengikuti. Lalu ada bahasa R yang dengan fitur-fiturnya sendiri juga. Itu tergantung kebutuhan atau preferensi bisnis masing-masing. Itu untuk konten 20 Oktober. Lalu sekarang apa itu machine learning? Kita lebih ke dalam ya. Machine learning merupakan cabang dari AI yang memungkinkan sistem komputer belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan secara otomatis. Berbeda dengan pemrograman biasa yang mengikuti aturan eksplisit. Nah, ini cabang AI yang memungkinkan sistem belajar dari data, yaitu poin-poinnya teman-teman. Ini bukan pemrograman biasa, ini belajar dari pola data, dari rules ya, dari rules atau dari trend. Implementasi dan manfaat teknologi ini membantu perusahaan mengotomatisasi analisis data, meningkatkan efisiensi dan akurasi keputusan, serta menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Dalam ekosistem data science, machine learning berperan pada tahap pemodelan, yaitu mengolah data yang dikumpulkan dan dibersihkan menjadi model prediktif, hadirkan pengalaman pelanggan yang lebih personal ya. Jadi maksudnya lebih personal itu apa? Kita nggak kayak ngomong sama robot teman-teman. Kita ngerti, kita dipahamin oleh si machine learning itu apa yang kita mau sesuai dengan command kita gitu. Selanjutnya CRISP ML atau Cross Industry Standard Process for Machine Learning adalah metodologi standar untuk membangun proses ML secara sistematis. Tahap-tahapannya itu pertama ada business understanding, ada data understanding, ada data preparation, model evaluation, dan deployment. Ini sesuai dengan materi minggu kemarin teman-teman. Bisa cek lagi YouTube videonya. Lalu apa aja sih isinya? Di sini ada workflow ML. Jadi ini semacam mind map ya, atau semacam workflow-nya aja ya, benar ya. Di sini ada business understanding, kita harus tahu masalahnya dulu. Data understanding, dari itu kita ambil pola-pola datanya, lalu kita bersihkan, lalu kita cuci datanya, kita bersihin, lalu kita modeling mesinnya, kita evaluasi, kita cocokin lagi dengan tujuan bisnis kita, lalu kita deploy teman-teman. Ya, seperti itu ya. Misalnya ini begini diagramnya. Ya, sama aja. Lalu perannya apa sih? Kan beda-beda tuh. Jadi ada data science, ini menganalisis dan mengeksplorasi data untuk membangun model awal. Lalu ada ML engineer, menjamin stabilitas model di produksi, membangun pipeline otomatis dan memantau performa. Lalu ada research scientist, mengembangkan algoritma baru di bidang deep learning atau NLP. Dan ada AI developer, mengintegrasikan model ke produk nyata seperti chatbot dan sistem rekomendasi. Langkah awal proses machine learning ini ya tadi masih ada identifikasi bisnis, tentukan tujuan terukur. Nah, untuk semua ini teman-teman, kita harus gunain yang namanya prinsip SMART. Jadi kita nggak asal
pengen tahu tujuan apa, kita harus tahu smartnya. Apa sih smart? Nah, misalnya gini, smart itu pertama spesifik. Kita harus tahu apa yang mau kita tahu. Kita jangan maunya besar-besar. Misalnya aku pengen ngembangin penjualan, ya kita nggak tahu apa yang mau kita kembangin kan, cuman penjualan aja toh, kita nggak tahu pemasarannya, kita nggak tahu produknya. Nah, kita harus tahu spesifiknya. Itu misalnya gini nih, spesifik, fokus pada churn pelanggan, lalu measurable teman-teman, terukur, harus realistis, bisa diukur, bisa ada yang bisa dihitung. Misalnya 15% penurunannya apa, kita mau berapa, kita harus tahu masalahnya. Misalnya aku mau ngembangin penjualan tadi, kita harus tahu penjualannya berapa yang mau dinaikin. Nah, lalu achievable, bisa secara realistis bisa dicapai, nggak tiba-tiba pengen di atas batu, enggak teman-teman. Itu ya, berdasarkan data historis. Lalu ada relevan, ya kalau nggak relevan ya buat apa, kita kan harus relevan dengan tujuan yang awal. Lalu time bound, dalam 3 bulan, jadi nggak terlalu lama teman-teman untuk operasi data-datanya ini. Dari semua ini, model ini diharapkan dapat menghasilkan prediktif yang bermanfaat untuk keputusan bisnis. Jadi lebih terukur, lebih jelas teman-teman, sesuai data. Lalu kita ada jenis-jenis pembelajaran machine learning. Pertama, supervised learning, model belajar dari data berlabel untuk memprediksi hasil tertentu, contoh klasifikasi penyakit. Lalu ada unsupervised learning, model mencari pola tersembunyi tanpa label, seperti clustering pelanggan. Lalu ada semi supervised learning, jadi ada yang dikombinasi teman-teman. Nah, jadi ada model yang setengah-setengahnya itu. Misalnya setengahnya ini ada data yang setengahnya ini butuh label, ada yang enggak. Itu ada. Nah, yang nanti yang enggak ada labelnya, dia belajar sendiri. Lalu ada reinforced learning, itu dia belajar dari trial and error. Jadi mereka tuh gerak belajar sendiri teman-teman. Machine learning di keseharian, ya ML ini cabang dari artificial AI yang membuat keputusan dari berbagai sistem otomatis untuk mengambil keputusan otomatis, mulai dari rekomendasi film, Netflix, deteksi penipuan bank, hingga mobil otonom. Nah, ini keputusan tingkat kecil teman-teman. Tapi kalau tingkat besar, yaitu direksi dari perusahaan tersebut, nggak bisa dari keputusan-keputusan dari otomatis ini. Ini nih hanya cukup untuk lingkungan-lingkungan yang sekiranya nggak terlalu butuh pemahaman atau ahli yang tinggi. Cabang lanjutannya ada deep learning, menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memproses data besar. Lalu ada generative AI. Ini adalah jenis AI yang dapat menghasilkan suatu hal yang baru, seperti gambar baru, teks baru, video baru, berdasarkan pembelajaran dari data sebelumnya. Manfaat ML dalam bisnis, ada otomatisasi analisis data, peningkatan akurasi keputusan, ada prediksi perilaku pelanggan. Habis itu ada tantangannya, ini apa sih? Bias data, hasilnya bisa terdistorsi atau nggak baik. Lalu ada keterbatasan SDM ahli, nggak banyak yang bisa terkait machine learning ini teman-teman. Lalu ada integrasi teknologi, sulit menggabungkan model ke dalam sistem bisnis. Ya, kita nggak bisa langsung asal gabungin, banyak yang harus dihitung-hitungin dulu gitu lah istilahnya. Harus ada yang banyak dicatat-catat lah gitu. Lalu ada hambatan bisnis, kurangnya pemahaman nilai strategis ML di tingkat manajerial. Jadi nggak banyak orang yang, karena tadi keterbatasan SDM, jadi nggak banyak orang yang ngerti terkait strategisnya ML ini teman-teman. Nah, itu solusinya apa sih? Gunakan auto ML untuk membangun model otomatis tanpa perlu banyak kode. Nah, ini untuk yang nggak terlalu ahli. Habis itu ya yang kedua, manfaatkan layanan terkelola seperti AWS SageMaker untuk pengelolaan model yang efisien. Atau masih banyak seperti Google Colab juga bisa teman-teman. Atau Python juga ada. Cuman kalau yang AWS SageMaker tidak perlu ahli-ahli banget. Atau Oracle Machine Learning juga ada. Cuman untuk beberapa brand besar-besar itu harus bayar teman-teman. Selanjutnya kita ada tools ML apa aja sih? Ada Pandas, itu cocok untuk analisis manipulasi data secara efisien. Ada NumPy, ada Scikit-learn, dan ada SageMaker ya, seperti logo-logonya. Selanjutnya kita ada forecasting teman-teman. Ini materi 24 Oktober. Ini adalah keterampilan data analis yang penting dalam analisis data untuk memperkirakan kondisi masa depan berdasarkan data historis. Perbedaannya dengan machine learningnya ini fokus pada klasifikasi atau pengenaan pola, sedangkan forecasting itu fokus pada prediksi nilai waktu ke depan, misalnya penjualan produk. Jadi kalau forecasting ini benar-benar rancu dan agak kasar teman-teman, tapi ya masih bisa diperlukan juga gitu kan ya.
Lalu selanjutnya ada practical forecasting. Jadi ada beberapa di sini teknologi forecasting modern tuh ada Amazon Forecast, itu gunain algoritma canggih kayak ARIMA, Deep ER, Prophet, itu untuk musiman dan jangka panjang. Lalu ada ETS, Error Trend and Seasonality. Lalu tools untuk forecasting ada juga teman-teman, di sini ada Stats Model, Facebook Prophet, TensorFlow itu yang paling banyak dipakai, AutoTS, Darts, dan Excel atau Power BI. Yang ini paling umum Excel karena tinggal klik munculin aja, dia bakal nampilin forecasting ke depannya berapa. Misalnya ada data kita mau tampilin 15 sampai 30 atau lebih hari ke depan. Nah, nanti dia nunjukin forecastingnya bentukannya kayak gimana kira-kiranya teman-teman. Nah, lalu di sini ada jenis, contoh, dan fungsi dari penggunaan data. Pertama ada time series, data untuk contohnya ini data penjualan harian. Fungsinya target prediksi. Ya sebenarnya fungsinya sama aja semuanya. Ada faktor yang memengaruhi, deskripsi tambahan, dan banyak-banyak ya. Related data itu untuk promosi harga, lalu ada metadata untuk merek, kategori. Lalu selanjutnya kita ke computer vision. Apa sih computer vision? Ya itu adalah cabang AI ya, yang fokusnya itu ya vision teman-teman. Untuk memahami dan menafsirkan citra gambar seperti video dan gambar, video atau foto gitu ya. Ya kayak namanya, jadi komputer ini belajar apa sih yang di dalam foto itu, apa sih foto ini, apa yang dikandung di dalam foto itu gitu. Tantangannya atau bentukan sulit untuk dari computer vision itu, pertama ada kualitas gambar yang bervariasi ya. Paling banyak sih buruk ya. Kalau gambarnya buruk, otomatis komputer atau mesinnya nih pusing juga teman-teman. Ini gambarnya kayak apa gitu. Nah, lalu kebutuhan dataset besar untuk latihan. Jadi kan kalau misalnya yang lain untuk jenis-jenis machine learning yang lain itu atau AI yang lainnya itu kan gampang ya. Jenis-jenis data science gampang, untuk yang lain kayak kita tinggal ngirim dataset bentuk kata-kata, bentuk file, bentuk teks, nanti dia sendiri yang mempelajari. Tapi ini datasetnya itu bentuk gambar, kita harus ngasih tahu mereka ini gambar apa sih, gambar apa ini, apa sih, tentang apa sih, isinya apa sih. Nah itu lumayan susah karena satu-satu, dan juga kita harus input satu-satu pula. Lalu presisi tinggi dan diperlukan untuk deteksi atau dan segmentasi objek ya. Ini yang susah ya kayak tadi ya. Ya harus gambarnya harus bagus, terus deteksi sama segmentasi objeknya yang di input harus satu-satu, harus bagus, harus benar-benar sesuai gitu apa yang dia ngertiin teman-teman. Selanjutnya tuh jenis dan alatnya itu ada yang pertama klasifikasi gambar, itu nentuin kelas citra, misalnya apa kucing, apa anjing. Dia mempelajari kucing itu kayak gimana, mempelajari anjing itu kayak gimana. Lalu deteksi objek, menemukan lokasi objek dengan bounding box. Jadi yang kayak di contoh gambar itu ya, itu tuh ada orang-orang, ada mobil, ada gedung. Oh, gedungnya nggak dihitung, tapi ada traffic light gitu, ada handy bag, barang-barang yang dibawa gitu ya, kayak gitu tuh. Itu pakai deteksi objek. Lalu ada segmentasi objek, menentukan batas tiap pixel dari objek tertentu. Nah, ini kayak kita nyari tahu tuh pixel-pixelnya tuh berapa dari foto-foto yang di objek yang ada di foto-foto itu. Lalu ada analisis video, melacak objek bergerak dan menganalisis perilaku secara waktu nyata. Kalau teman-teman buka belakangan ini ada NASA, mereka itu deteksi suatu meteor yang gerak arah tata surya kita. Nah, itu dia tuh pakai computer vision ya. Jadi kan kita nggak ngerti ya citra videonya itu berapa lama, ngebutnya ini berapa lama. Kalau dihitung seperti NASA tahun 90 ke bawah itu susah teman-teman. Mereka tuh rata-rata udah pakai yang namanya analisis video. Ini kira-kira kometnya kecepatannya berapa, terus dilihat lagi warnanya, ini warnanya hijau ternyata itu kan di tiga tiga i atlas tuh ya. Itu kan warnanya hijau, tuh dia ngasih tahu informasinya objeknya ini kayak gimana. Dia ngelacak dari satelitnya teman-teman. Jadi ngelacaknya secara tinggi. Kan kalau ngelacaknya pakai manusia susah ya, karena objeknya sendiri gerakannya itu 60 ribu kilometer per detik. Jadi susah untuk diliatin dengan manual. Lalu apa aja sih toolsnya? Ada AWS Recognition, analisis gambar dan video berbasis cloud. Lalu ada deteksi wajah, emosi, teks, dan konten sensitif. Ini deteksi kontennya. Lalu ada verifikasi pengguna, pencarian wajah otomatis ya. Lalu ada OpenCV, open source, pustaka Python untuk deteksi wajah, objek, dan tepi citra. Jadi ya ini salah satu yang enaknya itu ada open source-nya, ada pustaka Python-nya gitu teman-teman. Dia bisa belajar, tapi itu masih dasar banget. Bukan dasar banget sih, tapi kayak kalau kita pengen sesuatu dari gambar tersebut itu harus dilatih lagi. Nggak bisa asal pakai yang open source ini. Lalu ada Tesseract atau ECR, ekstraksi teks dari gambar. Lalu ada TensorFlow ya, atau Keras. Ini bukan keras, bukan susah dipegang, tapi Keras.
sebutnya Keras. Pembuatan model CNN untuk klasifikasi gambar, misalnya CIFAR-10. Nah, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada materi apa sih itu NLP, Natural Language Processing. Itu membuat komputer memahami bahasa manusia melalui analisis teks, suara, dan konteks. Fungsinya ya analisis tadi ya teman-teman. Langkah umumnya pertama ada proses teks. Jadi ada kata-kata yang nggak jelas, misalnya hapus stop word itu kata-kata yang misalnya kayak dan, ketika, kayak konjungsi-konjungsi gitu yang nggak ada maknanya teman-teman. Ada makna untuk suatu kalimat tapi untuk komputer sendiri dia kan harus menghitung teks tersebut dijadikan numerik di embedding di tokenization gitu ya. Jadi dia dihapus lah stop wordnya. Lalu ada normalisasi. Jadi ada kata-kata misalnya YG, JG yang artinya yang, atau kota misalnya JKT harusnya di Jakarta tapi jadi JKT. Nah, itu dinormalisasikan. Lalu ditokenisasi, dibahasakan ke mesinnya. Selanjutnya direkayasakan fitur dengan back of words, bow, dan TF-IDF. Tools dan layanannya itu ada dari AWS, ada banyak, ada transcribe, ada poly, ada translate, comprehend, dan lex. Ya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Transcribe tuh jelas speech to text. Lalu poly ubah teks jadi suara. Translate untuk menerjemah, comprehend itu analisis sentimen dan entitas teks. Lalu lex chatbot berbasis suara dan teks. Jadi chatbot gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ada Gen AI. Ini adalah cabang AI yang mampu menciptakan konten baru seperti teks, gambar, musik, video, dan berdasarkan pola data. Jadi AI ini banyak teman-teman. Contohnya tuh kayak ChatGPT, DALL-E, Midjourney, Perplexity, DeepSeek dari Cina, dan masih banyak lainnya. Jadi apa sih bedanya dia AI biasa dan generatif AI? Kalau AI itu adalah suatu pikiran buatan yang meniru kecerdasan manusia. Sedangkan kalau AI ya kayak generatif AI ya kayak tadi dia pinter, dia kepintaran buatan tapi ditujukan untuk mengeneratif atau membuat suatu konten baru. Ya. Berbeda dari AI tradisional yang hanya menganalisis, AI generatif menghasilkan karya orisinil. Jadi karyanya bagus-bagus teman-teman. Ya, bisa dicek sendiri melalui ChatGPT aja atau lewat Gemini. Teman-teman bisa minta foto atau teks, itu bakal hasilnya bagus banget. Tapi sebelum itu memang AI harus dilatih teman-teman. Karena dia seperti bayi juga. Kayak machine learning, kayak deep learning, mereka juga kayak bayi. Walaupun mereka lebih lebih enak, lebih gampang dipakai, tapi mereka juga harus dilatih teman-teman. Otaknya kayak gimana maunya, dia harus disesuaikan dengan kita, dia harus kenalan dulu sama kitanya maunya kayak gimana teman-teman. Oke, selanjutnya ada algoritma dan cara kerja. Jadi algoritma itu ada neural network, meniru struktur otak manusia untuk mengenali pola kompleks. Jadi benar-benar ngikutin neural network dari otak manusia itu sendiri teman-teman. Lalu ada GANs, Generative Adversarial Networks. Dua jaringan bersaing, generator mencipta dan diskriminator menilai. Lalu ada transformer models, GPT, lalu ada BERT, memahami konteks bahasa dan menghasilkan teks alami. Jadi AI, generatif AI ini harus paham dulu, mereka mau paham dulu dengan apa yang kita mau teman-teman. Let's say di awal pertama kita minta bikinin teks, misal teks cerita bahasa Indonesia, mereka bakal bikin dari data-data yang dikumpulin. Dia nggak ngerti kita mau teksnya, tentang teksnya apa, ceritanya apa, dia nggak tahu. Jadi dia asal improvisasi yang diminta aja teman-teman. Belum ya, jadi tahapan kerjanya kita harus latih dulu pakai data, ada teks, ada gambar, ada suara, ada video. Jadi kalau teman-teman pengen bikin video, misalnya video jalanan Jakarta malam, ya dia bakal ngasihnya itu yang kadang Jakarta gedungnya beberapa doang, ya bisa aja teman-teman. Jadi tepatnya tapi agak kurang ada, kayak nggak ada gitu di ini. Jadi teman-teman bisa latih dulu dengan beberapa video, lalu minta dia buat generatif suatu hal yang baru. Nah itu nanti bisa bagus. Lalu ada pembelajaran pola. Ya kayak tadi dia harus belajar dulu pola kita mau kayak gimana, pola datanya kayak apa. Lalu generasi konten baru sesuai prompt. Jadi ini kayak masuknya prompt engineering. Jadi kita harus tahu nih, kita juga harus tahu teman-teman cara nulis prompt yang bener tuh kayak gimana, maunya kayak apa. Terus uh, jangan apanya itu, kita harus kasih rules-nya juga ke promptnya. Aplikasi dunia nyata, layanan pelanggan, pembuatan konten, desain produk, riset ilmiah, nih seni digital. Jadi itu tugas-tugasnya, ada chatbot cerdas 24 jam. Ada otomatisasi teks, ada prototipe cepat dan hemat biaya untuk desain produk, lalu ada riset ilmiah, simulasi dan penemuan obat. Nah, ini kegunaannya teman-teman, ada seni digital, visual kreatif dan unik ya gitu ya.
Nah, dampaknya ini untuk dari positif itu meningkatkan produktivitas jelas karena AI itu gerakannya cepat, lalu mempercepat inovasi. Jadi beda dengan manusia yang butuh ide lama banget, teman-teman, mereka bisa bikin inovasi yang baru dengan cepat. Menciptakan peluang baru ya. Dari AI ini ada beberapa banyak bukan beberapa ya, tapi justru banyak teman-teman. Misal kayak prompt engineering, artificial engineering, ya pokoknya berkaitan dengan teknik-teknik itu deh. Lalu ada misalnya eh, foto video baru. Jadi kan sekarang udah banyak sih konten-konten bersebaran dengan AI yang nggak perlu lagi ambil video yang susah sana sini, nggak perlu kayak harus keliling dengan mobilitas yang agak susah teman. Jadi cukup pakai AI bisa enak. Lalu personalisasi layanan masif ya ini ya. Layanannya masif enak. Jadi terpersonalisasi itu kayak pribadi. Dia kayak orang orang yang sebaya dengan kita, kayak tutor sebaya, kayak mentor juga bisa kayak temen teman pendamping juga bisa teman. Jadi kayak personalisasi banget. Negatifnya apa sih? Resiko misinformasi dan deepfake. Misinformasi kadang AI juga AI generatif itu masih AI generatif maupun AI keseluruhannya itu masih misinformasi kalau tidak dilatih. Dan juga bisa juga karena mereka belum belajar dengan data yang baru. Mereka masih pakai data yang lama dan belum relevan banget. Lalu deepfake, ya banyak sekali kasus-kasus deepfake di mana orang pakai wajah lalu deepfake. Jadi kayak orangnya tidak melakukan apa-apa tapi videonya ada. Nah, misalnya seperti itu teman-teman. Ini bahayanya ya. Lalu ada ketergantungan yang berlebihan. Jadi manusia itu bisa otaknya tumpul teman-teman karena eh tidak dilatih dengan berkala dengan pemikiran mereka sendiri, justru malah memakai AI untuk menciptakan ide, menjawab jawaban, dan menjawab beberapa problem yang ada. Mereka justru nggak pakai nalar untuk mencari permasalahan sendiri, teman. Justru malah pakai AI yang belum tentu benar juga. Isu privasi data. Nah, teman-teman bisa lihat beberapa kali para founder AI ini digeret terus, terutama di wilayah United States of America ya, di Amerika Serikat. Mereka ini digiring langsung ke para senator karena isu privasi data. Jadi ada aturan pemerintah yang takut kalau misalnya AI ini itu malah nyulik data tersebut, lalu bisa aja dijualkan, bisa aja digunakan kembali, bisa aja dilakukan dengan hal kejahatan lainnya kayak terutama deepfake ya. Itu bahaya banget teman-teman. Lalu potensi pergantian pekerjaan. Jadi justru sekarang udah banyak pekerjaan yang udah diganti sama AI. Misalnya let's say kita kesebut salah satu customer service. Rata-rata sudah pakai AI. Walaupun memang masih banyak yang masih membuka lowongan. Tapi untuk wilayah-wilayah negara barat yang udah lumayan maju, lumayan ngebut semuanya teman-teman, itu udah diganti pekerjaannya karena lebih otomatisasi, lebih 24 jam, justru lebih murah dan lebih fleksibel. Kan kalau misalnya manusia memang ada batas kerjanya, misalnya mungkin jam 6 sudah pulang, 7 8 itu sudah selesai. Mereka bisa 24 jam, bisa ditelepon, bisa di chat aja bisa. Lalu mereka bisa mempelajari masalah tersebut dan memecahkannya teman-teman, sesuai dengan apa yang si customer itu mau. Maka dari itu ada yang disebut dengan etika AI. Yang pertama, AI bertanggung jawab. Ya, AI itu dan ya AI bertanggung jawab berkaitan dengan jawaban yang mereka berikan. Mereka itu nggak asal-asalan ngasih jawaban juga sebenarnya teman-teman. Mereka masih memikirkan, mereka masih menanggung jawabkan apa yang mereka beri kepada si customer atau si user ya. Lalu ada transparansi data. Ya jelas mereka harus transparansi karena kita walaupun datanya bukan data internal ya, tapi data dari mana dia bisa mendapatkan jawaban tersebut. Mereka harus transparansi, teman-teman. Karena kalau misalnya tidak transparansi, data tersebut bisa diragukan atau tidak valid bahkan karena ya kita tidak tahu asal data tersebut dari mana, gimana dia bisa jawab permasalahan-permasalahan yang kita tanyakan kepada mereka. Lalu ada ketiga, kebijakan regulasi. Ya jelas ini mereka harus ditekankan pada kebijakan pemerintah dan pemerintah harus disesuaikan dengan kemajuan AI itu tersendiri teman-teman. Lalu ada akuntabilitas ya. Kayak nomor satu, para petinggi founder AI ini ya mereka tetap tanggung jawab dengan apa yang mereka
bawakan kepada publik. Oke. Dan ini adalah mind map kita hari ini. Jadi data science ini belajar kita pertama ke machine learning, ada ini. Lalu ada forecasting. Sebenarnya ini ada lagi ke atasnya teman-teman lanjutannya, cuman ketutup. Lalu ada forecasting, computer vision, lalu computer vision lagi, generative AI, dan natural language processing. Oke, teman-teman, bila ada yang ingin ditanyakan langsung aja di komen aja di kolom komentar, kita diskusi bersama-sama, kita ngobrolin bareng tentang AI ini, tentang masa depannya, tentang ramalan yang mengerikan, tentang apa aja tentang AI, teman-teman. Silahkan chat di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih and see you in the next content. Bye bye.